A41121003. Saya Zalika Lestari dengan NIM A41121022. Saya Istiqomah dengan NIM A41121009. Saya Rupina Yunistri Kotapuro dengan NIM A41121016. Kami kelompok 3 ingin memaparkan materi tentang kawasan Asia Tengah. Apa saja sih karakteristik peradaban masyarakat Asia Tengah? Tentang karakteristik peradaban masyarakat Asia Tengah. Peradaban masyarakat Asia Tengah saat ini modern. Kawasan Asia Tengah terdiri atas negara-negara pecahan Uni Soviet, yakni Kazakhstan, Uzbekistan, Kirgistan, Turkmenistan, dan Tajikistan. Istilah stan berasal dari bahasa Persia yang berarti kota atau Kondisi geografi negara Uzbekistan. Uzbekistan has an area of 447,400 square kilometers, making it the 56th large country in the world by area. Uzbekistan is also the 42nd large country by population. Kondisi demografi negara Uzbekistan. Uzbekistan lies between latitude 37 degrees and 46 degrees north and longitude 56 degrees and 74 degrees east. The country stretches for 1,425 kilometers from west to east and 930 kilometers from north to south. In the Republic of Uzbekistan is continental, with little rainfall expected annually, 100 to 200 millimeters. Average summer temperatures are around 40 degrees Celsius, while average winter temperatures are around minus 23 degrees Celsius. La mayoría de los ciudadanos de Uzbekistán son musulmanes, con una minoría ortodoxa oriental. La población total de Uzbekistán ronda los 31 millones de habitantes y su densidad aumenta cada año. La población de este país procede de diversos grupos étnicos: turcos, uzbecos, kazajos, tártaros, karakalpares, kirguesos, turcomanos, iraníes, rusos, ucranianos, y otros. Kondisi geografis negara Kazakhstan. Dari selanjutnya, kondisi geografis dan demografi di negara Kazakhstan dan Tajikistan. Kondisi geografis negara Kazakhstan. Kazakhstan adalah satu dari hanya 2 negara terkurung daratan di dunia yang memiliki wilayah di 2 benua. Yang lainnya adalah Azerbaijan. Kazakhstan negara terbesar ke-9 dan negara terkurung daratan terbesar di dunia. Negara terbesar di Asia Tengah dan kedua terbesar setelah Rusia di antara negara-negara pecahan Uni Soviet. Yang berikutnya, Kondisi demografi negara Kazakhstan. kondisi demografi negara Kazakhstan. Populasi Kazakhstan tercatat sebanyak 15.185.844 dengan distribusi masyarakat perkotaan sebesar 60%. Maka Kazakhstan menjadi negara dengan jumlah urbanisasi terbesar di Asia Tengah. Yang pertama, etnis. Etnis Kazakh menjadi etnis terbesar di Kazakhstan dengan persentase sebesar 53%, diikuti dengan Rusia 30%. Etnis Kazakh lebih terkonsentrasi di daerah pedesaan, sedangkan orang Rusia sebaliknya di perkotaan. Yang kedua, bahasa. Bahasa resmi yang ditetapkan pemerintah adalah Kazakh, yang merupakan cabang dari bahasa Turki. Yang ketiga, agama. Mayoritas rakyat Kazakh menganut agama Islam, yang diperkenalkan oleh para penganut Sufi dari Arab selama periode Soviet. Kebebasan beragama dikekang, banyak masjid yang ditutup. Yang keempat, pendidikan. Rakyat Kazakhstan diwajibkan untuk mengikuti pendidikan sampai berumur 17 tahun, yang dimulai pada umur
7 tahun pada pendidikan dasar dan pada umur 11 tahun yang berlangsung selama 7 tahun mengikuti pendidikan menengah. Yang kelima, kehidupan. Bangsa Kazakh dulunya adalah bangsa nomaden, namun pada tahun 1920-an mereka dipaksa menetap oleh pemerintah Uni Soviet. Baik, yang berikutnya, Kondisi geografis negara Tajikistan. Tajikistan adalah negara terkecil di Asia Tengah dan terkurung daratan. Negara ini terletak di antara garis lintang 36 derajat dan 41 derajat dan bujur 67 derajat dan 75 derajat. Daerah ini ditutupi oleh pegunungan Pamir dan lebih dari 50% daratan di negara ini terletak di ketinggian lebih dari 3.000 meter, 9.800 kaki di atas permukaan laut. Yang berikut, Kondisi demografi negara Tajikistan. menurut survei dari ARDA 2015, mayoritas warga Tajikistan adalah Muslim 96,7%, kemudian tanpa agama 1,8%, Kristen 1,1%, dan lainnya 0,3%. Meskipun Islam adalah agama mayoritas di negara ini, tetapi pemerintah secara resmi membatasi praktik kegiatan Islam dan agama lainnya, seperti berjanggut, berhijab, hingga pakaian Islami. Baik, selanjutnya Nilai kultural dan nilai sosial negara Uzbekistan. nilai kultural Uzbekistan. Yang pertama, etnis. Warga Uzbekistan, wanita dan pria umumnya berasal dari ras Uzbek dengan persentase 80%. Namun seperti di negara lain, migrasi mengakibatkan munculnya perpaduan genetik antara Asia, Eropa, bahkan Rusia dengan segala keunikannya. Kedua, adat pernikahan. Upacara pernikahan di negara Uzbekistan terbilang unik. Salah satu upacaranya bernama Kelin Salom, yaitu pengantin wanita memberikan salam unik dilakukan setelah 1 hari pernikahan. Setiap orang mengambil giliran untuk menyampaikan harapan dan berkah terbaik mereka kepada pengantin baru dan memberikannya hadiah. Yang ketiga, ada pakaian tradisional. Pakaian nasional Uzbekistan sangat cerah dan indah. Tidak jarang kita jumpai orang berpakaian adat di perkotaan sekarang dipakai pada festival dan hari libur tradisional. Yang keempat, ada makanan. Makanan kuliner khas Uzbekistan adalah palov, yakni hidangan utama yang biasanya dibuat dengan nasi, potongan daging, parutan wortel, dan bawang bombay. Yang kelima, ada tarian tradisional. Tarian Khorezmian adalah salah satu tarian tradisional Uzbekistan. Tarian ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Adapun filosofis utama dari tarian ini adalah untuk mengekspresikan cinta hidup, keindahan alam, dan dedikasi untuk bekerja. Selanjutnya ada nilai sosial Uzbekistan. Sebagaimana sebuah negara yang baru saja merdeka dari tengah penjajahan, Uzbekistan harus membangun kembali demi melanjutkan statusnya sebagai sebuah negara yang menjamin kesejahteraan dan kehidupan masyarakat. Selanjutnya juga ada nilai kultural Kazakhstan. Nilai kultural Kazakhstan, budaya Kazakhstan sebagian besar dipengaruhi oleh gaya hidup nomaden Turki. Tempat tinggal tradisional orang Kazakhstan adalah yurt, sebuah tenda yang terdiri dari rangka fleksibel dari kayu willow yang ditutup dengan berbagai ketebalan kain flanel. Selanjutnya, Nilai kultural dan nilai sosial negara Kazakhstan. setelah pembatasan kehidupan beragama selama beberapa dekade oleh Uni Soviet, ini mendorong masyarakat untuk menunjukkan identitas agamanya. Kebebasan penuh dalam beribadah dan beragama menjadi meningkatnya kegiatan keagamaan di negara Kazakhstan. Beberapa masjid, gereja, dan tempat ibadah untuk agama lainnya telah dibangun selama beberapa tahun terakhir. Selanjutnya, Nilai kultural dan nilai sosial negara Tajikistan. nilai kultural dan sosial negara Tajikistan. Nilai kultural negara Tajikistan. Identitas dan budaya Tajik sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan sangat mirip dengan Afghanistan dan Iran dalam hal bahasa, kepercayaan, dan kebiasaan. Mayoritas penduduknya beragama Islam yang telah membentuk budaya, terutama seni, makanan, musik, dan festival. Orang-orang Tajik berorientasi pada keluarga,
tulus, dan terkenal dengan keramahan dan keramah tamahannya. Selanjutnya, nilai sosial negara Tajikistan memiliki prakondisi bagi kegoncangan politik. Perang saudara memberi pelajaran bahwa tidak semua konfrontasi politik akan berakhir secara damai. Saat ini, Tajikistan juga merupakan negara perlintasan produk opium dan heroin yang berasal dari Afghanistan menuju Eropa. Bahkan dana hasil penjualan obat terlarang tersebut digunakan menjadi pusat kekuatan informal yang berupaya memformalisasikan pengaruh mereka. Baik, selanjutnya Perkembangan pendidikan di negara Uzbekistan. perkembangan pendidikan negara Uzbekistan. Sekitar 60% populasi Uzbekistan tercakup dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan sebelumnya membutuhkan wajib belajar 11 tahun untuk pria dan wanita. Pada tahun 1992, keputusan kebijakan dibuat untuk mengubah pendidikan wajib dari 11 tahun menjadi 9 tahun. Setelah 9 tahun wajib belajar, siswa dapat mempersiapkan diri untuk pendidikan tinggi di kelas 10 atau 11 atau beralih ke pelatihan kejuruan setelah lulus. Jika dilihat secara umum, sistem pendidikan Uzbekistan meliputi yang pertama, pelatihan prasekolah mulai dari usia 3 hingga 6 tahun. Yang kedua, pendidikan menengah umum dari 6 hingga 15 tahun, pendidikan kejuruan menengah dari 15 hingga 18 tahun. Lalu yang keempat ada pendidikan tinggi, sarjana, dan pascasarjana dari 18 tahun. Perkembangan pendidikan di negara Kazakhstan. Pada tahun 1994, Kazakhstan memiliki 8.575 sekolah dasar dan menengah. Kelas 1 sampai 11 dihadiri oleh sekitar 3,2 juta dan 244 sekolah menengah khusus dengan sekitar 222.000 siswa. Pada tahun 1992, sekitar 51% anak yang memenuhi syarat menghadiri sekitar 8.500 prasekolah di Kazakhstan. Pada tahun 1994, sekitar 272 mahasiswa terdaftar di 61 institut pendidikan tinggi di Republik ini. Pada tahun 2000, pemerintah Kazakhstan bergabung dengan pemerintah Republik Kyrgyzstan dan Tajikistan dan Agakan untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi internasional pertama di dunia, Universitas Asia Tengah atau UCA. Pada tahun 2002, Bank Pembangunan Asia memberikan bantuan teknis kepada Kazakhstan untuk mengidentifikasikan isu-isu utama dari prioritas di sektor pendidikan dan berkontribusi untuk memperkuat strategi pembangunan sektor pendidikan pemerintah. Perkembangan pendidikan di negara Tajikistan. Perkembangan pendidikan negara Tajikistan. Pendidikan Tajik adalah multikultural. Bahasa pendidikan Tajikistan di sebagian besar sekolah diikuti oleh Uzbek, Rusia, Kirgiz, dan Turkmenistan. Sistem pendidikan Tajik terdiri dari 4 tingkatan. Yang pertama prasekolah, yang kedua menengah yang juga mencakup dari kelas 1 sampai 9, yang ketiga sekolah menengah dan kejuruan khusus, dan yang keempat universitas atau pendidikan tinggi. Di Strategi Nasional untuk Pembangunan Pendidikan atau NSED untuk periode 2021 sampai dengan 2030 adalah dokumen kebijakan utama negara dalam pendidikan. Tujuan jangka panjangnya adalah untuk menciptakan sistem pendidikan yang efektif dan memberikan kesempatan yang inklusif dan serta berkontribusi pada pengembangan kemampuan, perkembangan intelektual kerja, dan peningkatan kesejahteraan umum masyarakat. Kesimpulan, Asia Tengah yang merujuk pada kawasan ini baru mulai umum, dipakai pada abad ke-19 oleh kekuasaan Inggris Raya yang menguasai India. Sebutan Turkestan merujuk atas negara-negara pecahan Uni Soviet, yakni Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, dan Tajikistan.